Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Tema kita adalah siapa bilang makin senja makin kendor ibadahnya. Masya Allah. Nggak ada yang kendor ibadahnya kan? Nggak ada. Aku punya tayangan lagi, mau lihat nggak? Mau ya? Dikiranya hari Jumat, ternyata bukan. Kita lihat tayangannya, silakan. Salah hari, disangka aja Jumat mau tapi manggil gak apa-apa sholat juga Jumat. kan. Kalau mereka pada datang semua kan itu kan Iya duhur. juga sih. Tapi aku pernah ngalamin hal-hal kayak gini Salah. Lagi jalan di pinggir jalan, Iya, terus iya. ada kayak kakek-kakek juga tua gitu lagi duduk jongkok. Kayak minta-minta gitu kan, diminta-minta. Terus aku samperin, aku bilang, Pak ngemis Pak. Aku bilang gitu kan. Terus dia bilang, iya. Terus aku bilang, ini kan Rabu. Terus dia gini, oh iya saya salah hari gitu kan. Memiskum astagfirullahaladzim. Dikiranya Jumat berkah, tepuk tangan dulu. Jumat berkah. Mas Sony juga gak salah ngingetin. Kalau biasanya kan orang banyak Jumat berkah. Kenapa Jumat berkah? Karena ibadah di hari Jumat dikali 70 kali lipat. Iya, tapi kalau buat yang maaf ya usia sudah senja, akhirnya bisa dibilang sudah pikun. Terus ketika dia ibadah, jadi nyambungnya ke situ. Ini pas banget soalnya masuknya nih. Sama juga yang tadi ibu juga nanya gitu kan, ini saya udah rokaat berapa gitu. Karena berarti dia sudah lupa gitu ya. Itu ibadahnya gimana Ustadz Amri sampai lupa bacaan sholatnya, sampai lupa rokaatnya gitu. Baiknya seperti apa Ustadz? Oke, makasih banyak. Silakan Ustadz. Terima kasih banyak kepada tim Islam Tindak yang mengangkat tema ini karena adalah tema keseharian yang terjadi di sekitar kita. Bahkan mohon maaf tanpa menggurui, kadang maaf ya, semakin lanjut usia seseorang, yang diuji sebenarnya bukan orang itu. Tapi yang diuji adalah orang-orang yang di sekitarnya. Makanya berbicara tentang pikun, ini jatuhnya pikun. Ada 4 catatan yang penting dalam pikun. Sudah disiapin catatannya? Yang pertama, kalau pikunnya berat, betul-betul berat, sudah lupa, sudah ini, itu sudah pikun berat, maka dikategorikan aman. Dia telah gugur kewajibannya. Karena pikunnya pikun berat. Karena syarat sholat itu adalah berakal. Yang kedua, ada namanya pikul ringan. Pikun ringan. Pikun ringan itu kadang jadi, kadang tidak. Kadang datang, kadang tidak. Kadang datang, kadang tidak. Maka dia akan ibadah sesuai pada saat dia ingat. Sesuai pada saat dia ingat. Yang ketiga, keguguran sholat yang terjadi pada orang yang pikun ini, maka kita harus maklumi. Jangan diledek. Maka keluarga berkewajiban yang keempat untuk mendampingi. Bagaimana kalau sholatnya? Ajak sholat berjamaah. Saya dulu punya nenek, entar sholat lagi. Entar sholat lagi. Kita yang gak bisa marah. Saya mau sholat lagi. Kita diam aja. Kenapa? Karena semoga beliau usnul hatimah. Jadi biarkan kebiasaan yang dilakukan oleh seorang nenek itu bagus. Mengantarkan ikannya dia dulu rajin sholat. Maka ketika dia pikunnya pikun sholat. Terus. Mohon maaf ya kepada semua jamaah yang dimanapun berada. Belajar untuk sabar mendampingi seorang nenek. Seorang orang tua. Saya dulu waktu kecil Mas Sony. Tak bisa kan masih kecil ya? Bisa dong. Sampai sekarang masih juga ya. Waktu kecil, maaf, ibu jari nenek saya ikat. Ya? Pakai benang. Ngapain? Ke ibu jari kaki saya. Supaya kalau nenek saya bangun sholat subuh, saya ikut terbangun. Oh ya Allah. Ternyata nenek saya bangunnya jam 1. Jadi gak bangun. Terima kasih Ustaz Maulana. Tepuk tangannya dong, Masya Allah. Tahu gak bangunnya kenapa jam 1? Dia mau pipis. Ya Allah, akhirnya jadi ikutan gak sholat. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini pelajaran ini penting sekali buat bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di rumah dan juga untuk anak-anaknya untuk bisa membimbing orang tuanya ya. Karena biasanya para orang tua yang usianya maaf ya sudah terbilang sudah senja itu pasti muncul rasa malas dalam hal ibadah gitu. Nah, caranya menghilangkan rasa malas dalam ibadah terus dengan berbagai macam alasannya itu gimana? Coba kita dengarkan tausiah dari Ustadz Syam. Silakan Ustadz. Terima kasih Mas Sony, Tabi Guruku, Ustadz Maulana, Ustadz Romla, para alim ulama, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baik yang masih muda ataupun yang sudah berusia senja, namanya kemalasan dalam ibadah mesti setan itu selalu membuat kita malas.
Dan ada nafsu juga yang menghalangi kita. Sehingga kalau yang sudah berusia dewasa, apa pesan Al-Quran? Ba'da aqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah. Sehingga mencapai usia dewasa dan sampai usia 40 tahun. Kalau yang hadir di sini baru 27 ya? Qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Diminta sama Allah untuk berdoa, ya Allah bantulah aku, bimbinglah aku untuk mensyukuri nikmat yang telah engkau berikan kepadaku. Berarti cara untuk tidak malas beribadah yang pertama adalah pandai-pandai melihat nikmatnya Allah. Ya Allah ya Rabb, saya sudah dikasih usia 60 tahun. Ada orang baru usia 20 tahun sudah dipanggil sama Allah. Ada orang baru usia 25 tahun sudah meninggal dunia. Saya ini dikasih 60 tahun. Apakah tidak pantas saya bersyukur kepada Allah atas usia yang telah Allah berikan kepada saya? Maka pandai melihat nikmat. Lihat anak-anak, subhanallah, banyak orang di luar sana berumah tangga belum punya anak. Saya sudah dikasih anak sama Allah. Lihat cucu, alhamdulillah. Lihat menantu, alhamdulillah. Banyak orang punya anak belum menikah anaknya. Saya sudah dikasih menantu sama Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat atap rumah, ya Allah, di luar sana banyak orang yang tidak punya tempat menginap, tidak punya tempat tinggal. Maka bersyukur kepada Allah, cara pertama agar tidak malas beribadah. Kita lanjutkan setelah Indonesia Raya. Ibu, para Gen Z yang sedang menyaksikan Islam itu Indah dari rumah, maka yang pertama agar tidak malas beribadah adalah bersyukur, lihat nikmatnya Allah. Yang kedua, bagaimana cara bisa bersyukur? Adalah berkumpul dengan orang-orang soleh. Bapak, Ibu, jamaah sekalian, sering-seringlah pengajian, sering-sering datang majelis taklim. Dengan berkumpul di tengah-tengah orang yang semua usianya mungkin senja, atau orang-orang yang mengejar akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala, itu menjadi jundum min junudillah yang masuk ke dalam hati seorang hamba. Dari tentaranya Allah yang masuk ke dalam hati, yang membuat semangat ibadah. Kemudian bergaulnya bukan hanya bersama dengan teman-teman yang masih hidup, tapi bergaulnya dengan teman-teman yang sudah meninggal dunia. Maksudnya apa? Kalau ada tetangga, ada seseorang yang wafat, sering-seringlah ikut sholat jenazah. Supaya apa? Ingat kematian. Ya Allah ya Rabb, dia lebih muda tapi dipanggil sama Allah sudah. Sering-seringlah datang takziah. Kalau ada tetangga acara takziah, ya Allah berapa usianya meninggal? 63. Ya Allah saya sudah 67. Sehingga mengingatkan seseorang agar tak malas ibadah kepada Allah tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari. Mudah-mudahan istiqomah. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ustaz Syam. Sama-sama Mas Boleh Soni. tepuk tangannya untuk guru-guru kita. Masya Allah, tabarakallah. Langsung saja karena sudah banyak banget jamaah yang penasaran. Banyak banget yang pengen nanya juga. Yuk kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Ya mau nanya boleh angkat tangannya, siapa lagi? Masya Allah. Sekarang ke sebelah sini ya. Ibu, oke, Ibu silakan ikut saya. Kasih salam, ayo. Namanya siapa? Sini aja. Ibu, ayo sini. Ibu tahu sama Ustadz Maulana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tintin Rastini dari Majelis Taklim Sabilul Huda, Pangalengan. Tepuk tangannya dong, Ibu. Mau bertanya Ibu kepada Tintin. Ustazah Romlah. Ya Allah. Maaf ya Ustadz, Ustazah Romlah. Temenin aja. Temenin aja. Temennya memang temennya. Iya. Ini Ustadz Maulana. Oh, ya. Ya, kita Assalamualaikum Ustaz. Ya, salam. Kan nanya ke Ustazah Romlah, tanya ke sini. Saya udah Ke di situ sini. dong. Kenapa lagi menatap Ustadz Maulana? Iya. Ada apa dengan Ustadz Maulana? Silakan ke Ustazah Romlah, itu udah ada Ustazah Romlahnya. Assalamualaikum Ibu Ustazah. Udah 4 kali, udah 4 kali. Gak apa-apa. Apakah mengantar jemput orang tua ke majelis taklim itu termasuk pintu bakti yang paling tinggi derajatnya? Masya Allah. Ibu biasa begitu, Ibu suka begitu? Ya. Ngantar orang tua ke Ya. majelis taklim? Ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Masih ada orang tuanya masih sehat? masih. Oh Masya Allah. Alhamdulillah, itu termasuk rajin. pintu bakti kah? Iya kah? Coba yuk, Ibu penasaran dengan jawabannya pastinya ya. Mau tahu jawabannya penasaran. Ibu? Ya dong. Yuk Mau kita dijawab dengerin. oleh saya tuh Ustadz Maulana? Sama Ustazah. Oh tetap pilih saya Oke, Ustadz tepuk Maulana. tangan dulu Ibu, kasih salam dulu Bu, kasih salam dulu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya. Masya Allah ya Rahman ya Silakan Karim. Ustazah Romla Makasih Mas dijawab melalui Soni, tausiah Satulan Ustazah. Musasam, para jamaah yang baik yang ada di studio maupun yang di rumah, Masya Allah. Dan juga anak-anakku sekalian, generasi Gen Z dan sebagainya. Alhamdulillah kita pada pagi hari ini membahas tentang yang luar biasa. Dan mudah-mudahan itu menjadi pelajaran ilmu untuk kita. Biar kedepannya kita benar-benar memanfaatkan apa yang ada di hadapan kita. Salah satunya apa? Kenikmatan Allah masih memberikan kesempatan kita untuk bertemu dengan orang tua kita. Apalagi orang tua yang sudah senja. Apalagi orang tuanya ahli ibadah. Apalagi orang tuanya cinta dengan ilmu. Tadi pertanyaannya bagaimana ketika saya mohon maaf diminta untuk mengantar orang tua hadir di Masjid Taklim, apakah itu adalah puncak kebaktian kita kepada orang tua? Jawabannya betul. Sekali lagi? Betul. Sekali lagi? Betul. Masya Allah. Ibnu Umar pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, saya nggak bisa melihat bagaimana wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi saya ingin merasakan bagaimana Allah bisa tersenyum kepadaku. Rasulullah menjawab, kalau Allah ingin tersenyum kepadamu, buatlah senyuman di wajah ibumu, orang tuamu. Masya Allah. Jadi ketika orang tua senang hadir di Majlis Taklim, itu satu kenikmatan yang luar biasa daripada orang tua minta diantar ke tempat dugem. Ibu, tahu nggak dugem, Bu? Duduk gemetar. Duduk gemetar. Ke tempat maksiat, ke diskotik. Masya Allah. Kenapa? Anak muda yang rajin maksiat Allah benci. Allah tidak suka, tapi Allah jauh lebih benci kalau ada orang tua yang rajin maksiat. Tapi kalau ada orang tua yang rajin ibadah, itu satu kenikmatan dan menjadi puncak bakti seorang anak. Antar bu, serepot apapun antar ketika orang tua minta kehadir Majlis Taklim. Yang kedua, apa? Ketika kita mengantar ibu ke Majlis Taklim, kita mendapatkan pahala yang sama. Mandalla ala khairin falahu ajru fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kepada satu kebaikan, maka baginya pahala orang yang melakukan kebaikan itu. Jadi ketika kita mengantar orang tua kita untuk hadir di Majlis Taklim, kita dapat pahala juga seperti kita hadir di Majlis Taklim. Jadi ibu, antar bu kalau ingin diantar ke Majlis Taklim. Antar dengan keikhlasan, itu menjadi ladang pahala kita dan puncak bakti kita sebagai Masya seorang Allah. anak. Masya Jangan sampai hilang kesempatan itu ya. Di saat kita sudah gak apalagi punya lagi orang sampai tua ibu ya. kita tersenyum, maka Allah akan tersenyum kepada kita. Masya Allah. Masya Allah. Itulah wujud Alhamdulillah. bakti kita buat orang tua Mas kita. Soni Masya masih punya Allah. orang tua? Ibu saya kebetulan baru aja meninggal. Alhamdulillah. Terima Tapi kasih. Bapak masih ada. Masih ada, Masya Allah, alhamdulillah. manfaatkan insya Allah. Terima kasih tepuk Mas tangan Soni. untuk guru-guru kita. Terima kasih Ibu sudah bertanya. Masya Allah terjawab. Alhamdulillah. Yang mau nanya lagi boleh angkat tangannya. Oke. Langsung maju loh. Kali ini semangat semuanya. Ini senang banget aku kalau kayak begini. Masya Allah. Silakan Bu kasih salam. Namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Elis Romlah dari Majelis Ada Taklim. Romlanya, Adik kakak. ada kakak. Iya, Ibu Saja Romla, Ibu Elis Romla. Majelis Silakan. Taklim dari Sabil Huda, Pangalengan, Bandung Selatan. Tepuk tangannya deh biar semangat. Silakan mau nanya apa sama siapa? Saya mau nanya sama Ustadz Syam. Ustadz Syam. Mangga Ibu, perasaan tadi kita udah ketemu ya Bu ya? Iya, Itu yang ini kali Saja Romla. Yang tadi yang nangis. Yang nangis, yang tadi. Iya. bagaimana seorang anak menyemangati bagaimana seorang anak menyemangati ibadah ke orang tua agar Semangat ibadahnya. semangat ibadahnya tanpa rasa mengguruinya. Karena kayak takut terkesan menggurui gitu ya kalau Iya ngasih pengen orang ngasih tua tahu ya. orang tua takutnya menggurui. Iya, betul sekali. Enggak menggurui aja udah dianggap menggurui. Betul. Iya, Jadi nggak enak jadinya gimana nih. Iya. gitu ya. Subhanallah. Itu aja pertanyaannya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Tepuk tangannya, silakan duduk.
Silakan Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz Syam. Tapi guruku Ustaz Maulana, Ustaz Romla, Mas Soni, para alim ulama, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka menghadapi orang tua itu adalah susah-susah gampang. Dalam Al-Qur'an disebutkan, "Wakhfid lahuma janahadz-dzulli minar rahmah." Rendahkan dirimu, rendahkan sayapmu di hadapan keduanya. Padahal manusia tak bersayap. Apa yang dimaksud sayap di sini? Apapun yang bisa membuatmu terbang di hadapan orang tua jangan dipakai. Apa sih yang bisa bikin anak terbang tuh di hadapan orang tua? Satu, uang, merasa lebih kaya dari orang tuanya. Yang kedua, ilmu, merasa lebih tinggi sekolahnya dari orang tua. Yang ketiga, jabatan. Kadangkala anaknya pejabat, orang tuanya orang biasa petani, subhanallah, sehingga merasa lebih hebat dari orang tuanya. Sehingga kata Al-Quran, di hadapan orang tua hilangkan dulu itu. Nah, kalau sudah mengamalkan ini, menghilangkan uangnya, hilangkan jabatan, hilangkan ilmu di hadapan orang tua. Maksudnya jangan merasa sok berilmu di hadapan orang tua. Insya Allah bisa melanjutkan dengan mengajak orang tua beribadah tanpa mengguruinya. Kemudian yang kedua, apa yang mesti dilakukan? Nabi mengajarkan berakhlak mulia di hadapan kedua orang tua, di hadapan siapa saja, apatah lagi kepada orang tua. Yang ketiga, mesti faham ilmu fikihnya. Yang pertama, kenapa? Ada anak dia ajak orang tuanya ibadah tapi nggak faham ilmu fikihnya, akhirnya disulitkan orang tua. Padahal fikih itu memudahkan orang beribadah. Orang tua misalnya ada sakitnya, bagaimana sih orang tua yang pakai diapers, yang menggunakan mohon maaf popok ketika mau sholat tuh gimana sih caranya? Bagaimana sih orang tua yang mungkin sakitnya ini membuat dia menggigil kalau berwudu, digantinya seperti apa? Bagaimana sih orang tua yang nggak sanggup berdiri? Bagaimana orang tua yang nggak sanggup duduk? Sehingga dengan belajar ilmu tentang ibadahnya memudahkan, oh nggak apa-apa pak, nggak apa-apa mak, kalau mau sholat duduk boleh kok, oh, nggak apa-apa mak, kalau mak mah nggak berwudu juga boleh diganti dengan tayamum. Itu kita pelajari fikihnya sehingga orang tua juga merasa mudah dan ringan dalam ibadahnya. Jadi kita ngasih taunya juga tepat ya Ustadz ya. Betul. Nggak salah juga ya. Ada juga kisah tuh seorang imam tidak mau dia menyampaikan kepada ibunya karena dia tahu ibuku pasti tidak percaya. Maka Oke. dia nitip sama muridnya karena muridnya lebih dipercaya sama emaknya. Ya Allah. Kalau emakku datang bertanya, kau jawab ini ya. Itu juga bisa sebenarnya cara-cara seperti Iya, itu. Masya Allah. subhanallah. Terima kasih Ustadz Syam. Sama-sama. Tepuk tangan untuk guru-guru kita. Masya Allah, tabarakallah. Jamaah jangan kemana-mana. Nanti kita lanjutkan lagi. Siapa bilang makin senja makin kendor ibadahnya. Tetap di Islam itu indah. Gak lama kok. Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah.